Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dengan NIM 23140088. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rosi Iskandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang lunturnya budaya lokal, yaitu yang pertama ada permasalahan nyata yang relevan dalam lunturnya budaya lokal di kalangan siswa SD. Nah, budaya lokal makin luntur bukan tanpa sebab di tingkat SD. Ini beberapa masalah nyata yang bisa kita identifikasikan, yaitu yang pertama ada dominasi budaya digital dan global. Yaitu masalah pertama, anak lebih hafal lagu TikTok, K-pop, atau karakter anime daripada lagu daerah. Dolanan tradisional atau cerita rakyat. Itu ada yang selanjutnya Dampaknya adalah identitas budaya lokal dianggap kuno dan tidak keren. Bahasa daerah jarang dipakai karena lebih sering terpapar bahasa Indonesia, Inggris dari YouTube. Minimnya pewarisan di lingkungan keluarga. Anak tidak punya pengalaman langsung dengan budaya lokal. Budaya hanya jadi materi pelajaran, bukan kebiasaan hidup. Yaitu yang selanjutnya ada kontekstual masalah. Muatan lokal di sekolah sering hanya hafalan nama tarian, rumah adat, pakaian adat tanpa praktik nyata. Pembelajaran bahasa daerah di Jawa atau Sunda berkurang zamannya. Modernisasi dan gaya hidup, praktek dengan fast food. Upacara adat atau tradisional lokal dianggap ribet, mahal, dan buang-buang waktu. Lalu selanjutnya dampak anak tidak kenal cita rasa, proses, dan makna filosofis di balik makanan atau tradisional lokal. Yaitu kurangnya ruang ekspresi budaya di sekolah dan masyarakat. Event sekolah lebih sering lomba fashion show modern atau dance K-pop dibanding festival budaya daerah. Sangat seni lokal sepi peminat. Anak tidak punya panggung untuk penyebab lunturnya budaya lokal. 1. Globalisasi dan digitalisasi media sosial, film, musik asing mudah diakses. Budaya pop global lebih seksi dan cepat viral dibandingkan budaya lokal. Lalu ada arus globalisasi dan digitalisasi media sosial. Film, musik asing sudah masuk, budaya K-pop global lebih seksi. Yaitu nilai di keluarga orang tua, generasi milenial, Gen Z yang juga kurang mengenal budaya sendiri. Jadi tidak bisa mewariskan pola asuh praktis. Kasih HP biar anteng daripada ngajarin tari bahasa daerah atau bikin kue tradisional. Lalu ada sistem pendidikan yang kurang mengakar muatan lokal, hanya jadi pelengkap. Dengan porsi jam kecil, fokus ujian, asesmen membuat guru lebih kejar materi akademi. Pembelajaran budaya lokal sering tekstual dan hafalan, tidak kontekstual dan bermakna. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Produk budaya lokal dianggap tidak ekonomis. Di KTP tapi nilai gotong royong, musyawarah, tepo selior makin pudar. Hilangnya kearifan lokal banyak. Disintegrasikan sosial budaya lokal adalah perekat komunikasi. Solusi edukatif aplikatif untuk mengatasi lunturnya budaya lokal di SD, yaitu buat budaya lokal jadi hidup, keren, dan relevan mata anak. Bukan sekedar dihafal. Ini beberapa solusi yang bisa langsung diterapkan guru di kelas 1. Proyek budaya lokal masuk kelas proyek. Basic learning konsep setiap bulan angkat satu unsur budaya lokal jadi proyek kelas.
Nah, selanjutnya ada contoh langkahnya. Pilih tema, misal bulan ini dolanan, wawancara kakek atau nenek dan tetangga. Dolanan apa zaman dulu, aturannya gimana? Praktik, modifikasi, memainkan di sekolah. Lalu tantang siswa gimana kalau engklek, komunikasikan dengan sosial matematika. Pamerkan buat video TikTok dan YouTube, engklek gaya kita upload ke akun kelas. Nah, selanjutnya digitalisasi budaya lokal oleh siswa, yaitu dongeng digital, kamus audio, bahasa daerah. Lalu selanjutnya ada vlog kuliner. Sekolah berbasis kearifan lokal, kurikulum konseptual, integrasi budaya lokal ke semua mapel, bukan cuma SPDP dan muatan lokal. Contohnya hanya matematika, hitung luas sawah pakai ubin tradisional, belajar pecahan dari resep tradisional, ilmu IPA, belajar sistem irigasi subak saat materi ekosistem. Lalu selanjutnya ada pesan moral untuk materi lunturnya budaya lokal, yaitu jati diri bukan untuk disimpan di museum, tapi untuk dihidupkan. Budaya lokal itu bukan barang kuno yang hanya dipajang saat 17 Agustus. Dia napas, cara kita ketawa, main, makan, dan menyayangi. Kalau kita tidak pakai, dia akan mati pelan-pelan. Kita boleh jadi warga dunia, tapi jangan lupa alamat rumah. Belajar bahasa Inggris itu hebat. Jago main game itu keren. Tapi akan lebih hebat kalau kamu juga bisa nyanyi lagu Sunda dari ibu, main engklek, dan cerita legenda dari kampungmu. Itu yang bikin kamu beda dari anak lain di dunia. Selanjutnya, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Nenek moyang kita sudah titipkan batik, bahasa, tarian, dan nilai gotong royong ke kita. Kalau kita malu memakainya, 20 tahun lalu lagi anak cucu kita hanya bisa lihat YouTube dan bilang, oh dulu katanya Indonesia punya itu ya. Nah, selanjutnya melestarikan tidak berarti anti modern. Kamu tetap boleh main konten TikTok, tapi coba sesekali pakai baju fungsi. Backsoundnya kacapi, isinya pantun Sunda, budaya itu tidak kaku. Dia bisa jalan bareng zaman kalau kita yang ngajak. Bangga itu dimulai dari kenal, tidak bisa cinta. Kalau tidak kenal, tanyalah ke ayah, ibu, nenek dulu mainnya apa, masakan apa, nyanyian apa. Mungkin penjelasan untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.